sertaku. Benar Tuhan, firman-Mu berkata, biar kita mau join ini. Firman-Mu katakan besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan pada hari ini. Engkau sudah menjaga melindungi kami. Engkau sudah menutup bungkus kami dengan darah-Mu yang kudus Tuhan, sehingga kami bisa melakukan setiap aktivitas kami Tuhan. Dan pada malam hari ini kami datang di hadapan-Mu. Kami hadir di hadapan-Mu pada malam hari ini untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau memberkati kami melalui firman-Mu yang kami akan dengar nanti Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Engkau yang memakai bibir hamba-Mu. Apapun yang keluar dari mulut hamba-Mu ini Tuhan, itu semua karena Roh Kudus-Mu yang berkarya Tuhan. Berkati kami siap untuk mendengarkan firman. Haleluya. Mengucap syukur, haleluya. Amin. Amin. Salam, selamat malam teman-teman. Terima kasih. Malam, salam. Kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk memberkati kita bersama-sama pada malam hari ini melalui firman Tuhan. Karena saya tidak bisa memberkati teman-teman melalui jasmani, melalui makanan jasmani, tetapi saya memberkati kita melalui makanan rohani kita, melalui Alkitab, firman kita pada firman Tuhan pada malam hari ini. Mungkin nanti saatnya kalau kita bisa ketemu, kita bisa saling memberkati oleh jasmani dan firman Tuhan. Oke, sesuai tema yang saya berikan kepada kita pada malam hari ini yang ada di flyer kita, yaitu kuat dalam perkara yang terambil dalam
Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19. Mungkin di flyer kita cuma sampai 18. Itu salah kirim semalam. Kurang satu ayatnya. Oke. Kalau ada yang bawa Alkitab, yang memakai Alkitab fisik atau HP yang suci yang ada Alkitabnya di dalam, boleh dibuka, kita baca bersama-sama. Saya akan membacakan kepada teman-teman, teman-teman membacakan di tempat masing-masing ya. Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19. Begini firman Tuhan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun bunga ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku untuk memimpin biduan dengan permainan kecapi. Amin. Sama yang saya berikan kepada kita pada malam hari, kita harus kuat dalam perkara kita. Ini sebuah ayat yang ketiga ini, sebenarnya bukan hanya tiga ayat ini, dalam perikop ini terdapat sebuah masalah dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebenarnya kalau kita membaca dalam satu perikop ini, terdapat suatu masalah yang kita hadapi dalam setiap hari kita hidup di dunia ini. Pasti ada masalah, yaitu terutama ekonomi, makanan dan minuman. Itu sebuah masalah dalam kehidupan kita sebagai manusia yang lemah, tetapi kita punya Allah yang hidup, yang memberikan kita kekuatan supaya kita kuat dalam perkara kita. Ada amin teman-teman? Oke. Ada dua hal yang saya mau membagikan kepada kita pada malam hari. Saya pernah membawakan renungan ini ketika saya liburan pelayanan di Lampung. Saya rindu untuk memberkati kita pada malam hari ini. Supaya kita kuat dalam perkara. Banyak anak-anak zaman sekarang itu sedikit masalah yang didatangin yaitu WhatsApp atau TikTok atau Instagram atau Facebook. Itu yang duluan didatangin ketika menghadapi suatu perkara, masalah. Bukannya Tuhan yang pertama kali yang didatangi, tetapi gadget yang duluan kita buka, kita curhat di gadget kita. Karena tidak kuat dalam menghadapi perkara hidupnya. Dia mengandalkan kekuatannya, lupa dengan Allah. Bahwa Allah itu sanggup memberikan dia kekuatan. Nah, itu poin yang pertama yang saya mau membagikan kepada kita pada malam hari ini. Walaupun keadaan kita susah, kita tetap bersukaria. Kita bisa lihat di ayat yang 18 mengatakan, namun aku akan bersorak-sorak dan di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Tuhan, Allah yang menyelamatkan aku. Bukan saya yang mengatakan, bukan pendeta saudara yang ada di tempat saudara ketika beribadah, tetapi firman Tuhan sendiri yang mengatakan, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Kurang apa lagi? Kasih Allah yang dinyatakan dalam kehidupan kita. Sampai sekarang dia memberikan kita oksigen yang cuma-cuma. Kasih Allah apa lagi yang kurang dalam kehidupan kita? Makanan, minuman, dia memberikan. Di ayat 17 ini suatu perkara bagi kita sebagai manusia. Tetapi kita harus kuat dalam perkara itu. Kita harus bersukaria. Intinya ada di dalam ayat 18. Kita harus bersorak-sorai. Sukacita, bahagia. Karena ada di dalam satu lagu mengatakan hati yang gembira adalah obat. Ketika kita sakit, ketika kita punya perkara, nyanyikanlah itu. Hati yang gembira adalah obat. Sama yang lagu kita pertama ya, tadi sangat luar biasa. Ada kata-kata yang saya sangat menarik. Nah,
Tak usah ku takut sebab kau sertaku, tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Itu yang diinginkan oleh Tuhan, itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita harus mengandalkan Dia, karena Dia berserta kita, karena Dia ada di dalam kita, karena Dia kekuatan kita. Teman-teman, bagi kita semua yang muda-mudi pada malam hari ini, yang masih masih panjang lah, masih lama dalam dunia. Dalam perantauan kita di dunia ini masih banyak waktunya, masih panjang waktunya. Bagi kita yang muda-muda pada malam hari ini, kita harus mengakui bahwa Allah itu kekuatan kita, bahwa Allah itu ada di dalam hati kita sebagai pelindung kita. Kita harus bersorak-sorai bagi Dia. Dia adalah sobat kita, Dia adalah sahabat kita yang tak pernah meninggalkan kita. Dia adalah Bapa kita. Dia adalah orang tua kita yang melebihi orang tua kita, yang mengandung kita, Bapa kita, yang mengurus kita dari kecil. Dia melebihi itu, saudara-saudara. Yakin dan percaya itu adalah karena Tuhan memakai orang tua kita untuk membimbing kita, untuk melahirkan kita, untuk membesarkan kita. Tuhan yang memberikan mereka kekuatan, teman-teman, saudara-saudara. Sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang kuat di dalam perkara kita setiap hari. Mungkin kita menganggap remeh ketika kita, ada saudara-saudara saya kok orang kaya, saudara-saudara saya. Belum tentu mereka mau membantu saudara-saudara. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, tetapi tidak mengandalkan manusia, itu sangat luar biasa. Ada seorang hamba Tuhan yang pernah saya pelayanan di Lampung, Bapak Ibu Saudara. Kurang lebih 10 tahun dia di pelayanan di Lampung. Itu tidak terasa. Yang pertama kali dia pelayanan di kota, tetapi ketika dia terjun di pelayanan di desa yang tidak bagus jaringannya, itu suatu pergumulan dalam kehidupan saya sebenarnya. Tetapi ketika dia mengandalkan Tuhan, dia sanggup melewati yang 10 tahun ini. Pas bulan Februari ini 10 tahun dia melayani di sana. Anak-anaknya sehat, karena mereka mengandalkan Tuhan. Mereka tidak mengandalkan jemaat, tetapi mereka mengandalkan Tuhan untuk memelihara mereka, karena Tuhan memakai jemaatnya untuk memberkati mereka, untuk memelihara pendeta tersebut, untuk memelihara keluarga pendeta tersebut. Itu sangat luar biasa. Bagaimana dengan kita sebagai anak muda saat ini? Bagaimana iman kita kepada Tuhan? Apakah masih loyo? Apakah mudah diterjang oleh angin? Jawab sendiri dalam hati saudara-saudara. Saya nggak tahu, hanya saudara yang tahu dan Tuhan yang tahu. Lihat di ayat 17, itu sebuah perkara, teman-teman. Jangan lupa, andalkan Tuhan, tetap bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal. Karena kebaikan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Tetapi kita sendiri yang tidak tahu apa yang dilakukan oleh Tuhan, apa yang diperbuat oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak sadar karena kita mengandalkan kekuatan kita. Karena kita kebanyakan anak muda sekarang sombong. Ketika dia bisa melakukan sesuatu, dia lupa bahwa itu Tuhan yang memberkatinya. Bahwa itu bukan karena kekuatannya. Terkadang kita sebagai anak muda diberkati oleh Tuhan, banyak berkat. Contohnya uang, ada orang yang memberkati kita melalui uang. Kita lupa mendoakannya. Tuhan, pakailah uang ini supaya saya bisa memakainya dengan luas. Supaya saya bisa memberkati satu dengan yang lain. Kita kadang lupa itu, Bapak Ibu saudara-saudara. Kita hanya mendapatkan, menerima, dan suka memakai.
lupa berdoa. Nah, apapun berkat Tuhan, doakanlah itu Bapak, saudara-saudara, supaya bermanfaat bagi orang lain. Terkadang Tuhan memberkati kita. Kita kadang lupa mengambil berkat itu. Intinya, kita harus tetap bersukaria dalam keadaan apapun. Bersyukur dalam segala apapun. Karena hidup ini ada di dalam tangan Tuhan. Ada dalam perlindungan tangan Tuhan. Yang menyelamatkan kita melalui di atas kayu salib. Yang mencucurkan darahnya, yang telah tercucur darahnya di atas kayu salib. Untuk menembus, untuk menyelamatkan kita. Untuk mengeluarkan kita dari kegelapan. Untuk mengeluarkan kita dari belenggu dosa. Dari godaan iblis. Jangan bosan-bosan untuk membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Supaya angin kehidupan ini tidak mudah membawa kita dalam godaan. Banyak godaan saat ini teman-teman. HP aja banyak godaan. Yakin dan percaya HP ini banyak yang dia bawa godaan kepada kita. Ada di sini kita bisa lihat video seks. Bisa nggak? Bisa, tentu bisa. Makanya saya bilang tadi, ada HP yang suci, ada yang ada Alkitabnya. Saya yakin percaya nggak ada yang hal-hal yang lain. Hanya Alkitab yang ada. Itu. Poin yang kedua yaitu Allah sumber kekuatanku. Yakin nggak teman-teman bahwa Tuhan kita itu adalah sumber kekuatan kita? Yakin nggak? Yakin? Kalau yakin, kita bisa lihat di ayat yang 19 mengatakan, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Kita bisa lihat di 2 Samuel pasal 22 ayat 34 ayat 32 sampai 34 mengatakan, sebab siapakah Allah selain dari Tuhan, dan siapakah gunung batu selain dari Allah kita? Allah dialah yang menjadi tempat pengungsianku yang kuat dan membuat jalanku rata, yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit. Nah, 2 Samuel pasal 22 ayat 32 sampai 34. Firman Tuhan yang mengatakan, bukan saya teman-teman. Bukan Bang Gusman, bukan Bang Ovenius, bukan Kak Ena Hati, tetapi firman Tuhan yang mengatakan bahwa Allah itu adalah sumber kekuatan kita yang tak henti-hentinya dalam kehidupan kita. Contohnya oksigen yang saya bahas tadi, oksigen. Oksigen itu sangat mahal ketika kita beli tabung oksigen di rumah sakit, teman-teman. Mengucap syukurlah ketika kita masih bisa menikmati oksigen yang cuma-cuma diberikan oleh Tuhan. Yang dia tidak meminta kepada kita berikan harga ini untuk memiliki oksigen. Enggak. Sama seperti kasihnya dalam kehidupan kita. Dia tidak henti-hentinya memberikan kepada kita. Apapun yang kita butuhkan, makanan, minuman, dia siapkan. Ketika kita mengatakan bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah air kehidupan saya. Ketika kita memberikan air kehidupan itu dalam kehidupan kita, yang kotor pun akan hilang. Karena ada yang membersihkan, yaitu air kehidupan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, ia membersihkan kita, supaya kita tetap kokoh dalam iman kita. Supaya tak mudah khawatir dalam kehidupan ini. Di Matius pasal 6 ayat
25 sampai 41. Di situ ada tentang kekhawatiran, teman-teman. Kita sebagai anak-anak muda, ingat, jangan mudah khawatir. Karena kekhawatiran itu bisa membuat kita stres dan membuat kita sakit. Karena kita tidak benar-benar mengandalkan Tuhan. Karena kita tidak benar-benar mengakui bahwa Allah itu adalah sumber kekuatanku. Bahwa Allah itu adalah penyelamatku. Bahwa Allah itu yang memelihara kehidupan saya. Yang mencukupkan apa yang saya butuhkan. Makanan, minuman, ekonomi, Tuhan yang menyediakan. Namun Tuhan hanya satu yang Tuhan mau, yaitu jalan dalam tujuan Tuhan yang diberikan oleh Tuhan ke dalam kehidupan kita. Itu aja yang Tuhan mau. Nggak banyak neko-neko. Satu aja yang dia minta, lakukanlah apa yang ada di dalam Alkitab kita. Yang difirmankan Tuhan melalui Alkitab kita, yang ada di HP kita, yang ada di sini. Hanya itu yang Tuhan mau, teman-teman. Melakukan firman Tuhan dan mengandalkan kekuatannya. Karena kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa kekuatan Tuhan, pertolongan Tuhan. Mungkin kekuatan Tuhan itu tidak kita bisa lihat. Kita tidak bisa lihat kekuatannya gimana. Namun, ketika kita benar-benar berhubungan dengan baik kepada Tuhan, kita tahu kok betapa besar kekuatan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Ketika kita dalam urgent, dalam suatu masalah, menyelesaikan masalah, tepat waktunya Tuhan datang untuk menolong kita. Tapi kadang-kadang kita lupa. Apalagi yang mahasiswa. Saya harus membayar uang semester tahun ini, bulan ini, tanggal ini. Kenapa teman-teman masih bisa kuliah? Karena Tuhan masih menolong kita. Karena Tuhan itu masih sayang kepada kita. Karena Tuhan itu tidak membiarkan anak-anaknya yang tulus, yang setia kepadanya. Biarlah firman Tuhan ini pada malam hari ini bisa mengingatkan kita untuk kuat dalam perkara kehidupan kita. Jangan mengandalkan WhatsApp, Instagram, Twitter, dan TikTok, atau lain sebagainya. Tetapi andalkan Tuhan dalam suatu perkara kita. Karena kekuatan kita hanya ada di dalam tangan Tuhan. Lakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Lakukan apa yang difirmankan Tuhan melalui Alkitab kita. Walau kita harus bersukaria, bersyukur kepada Tuhan, dan mengakui bahwa Allah itu adalah sumber kekuatan kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, pada malam hari ini, kami bisa diingatkan kembali bahwa kami sebagai manusia yang lemah, bagaikan domba yang lemah Tuhan, kami diingatkan kembali melalui firman-Mu, supaya kami tetap kuat dalam perkara kehidupan kami. Supaya kami tetap bersukaria, dan memiliki hati yang gembira. Dan mengakui akan Engkau, bahwa Engkau adalah kekuatan kami, karena Engkau ada di dalam hati kami, dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah firman-Mu ini menjadi bekal dalam kehidupan kami. Menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Dan menjadi sumber kehidupan kami. Ini firman-Mu kami landaskan dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kami. Dan menjadi berkat bagi sesama kami. Kami ucap syukur hanya di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin.